Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Ahmad. Nomor UKG 2016-9843 2344. Nomor induk mahasiswa 22011-76071. Mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahap 2 2022 di UHAMKA. Hari ini Senin 12 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja UKIN video pembelajaran dengan materi cerpen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kita jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia ya bersama saya. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong dirapikan terlebih dahulu. Coba yang masih pakai jaket dibuka jaketnya, polisinya dirapikan, tasnya jangan ditaruh di atas, ditaruh di bawah ya. Coba dirapikan terlebih dahulu. Oke. Siap. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan WiFi. Apakah WiFi-nya sudah terkoneksi dengan baik? Saya terima kasih sudah disiapkan laptop dan infobusnya ya. Ya bagus, sudah rapi semuanya, kelihatan baju sudah dimasukkan, terus sudah rapi, sudah siap belajar. Oleh karena itu untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh siapa? Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Niko sudah pimpin doa. Tandanya kita sudah siap untuk belajar hari ini. Saya ingin tanya kepada ketua kelas, apakah hari ini masuk semua? Alhamdulillah Pak, masuk semua Pak. Alhamdulillah masuk semua hari ini. Ada yang masih ingat terakhir kita belajar tentang apa ya? Cerpennya tentang apa? Analisis dua cerpen, pinter masih ingat ya. Untuk membuktikan kalian masih ingat atau tidak, kita akan jawab pertanyaan di Kahoot. Sebentar saya siapkan terlebih dahulu ya. Siap-siap, masuk ke Kahoot. Nah ini ya. Silakan kalian ikut main di sini, jawab seberapa sih masih ingatnya kalian. Oke. Kelihatan ya? Ya. Ya maksudnya layarnya kurang besar atau udah cukup. Silakan bergabung ya, masukkan pinnya. Ayo bergabung. Udah semua? Udah ya? Kita mulai ya? Udah semua ya? Kita mulai. Oke. Silakan dijawab pertanyaan pertama. Nah, cerpen kemarin Auki Gahara. Kira-kira moralnya apa ya? Masih ingat Auki Gahara? Lanjut. Pertanyaan kedua. Bagus, masih nasib ya. Ayo yang lain tuh. Udah bersaing. 14, betul. Siapa yang peringkat 1 masih? Aduh, nasib nggak terkejar nih sampai 2000. Terus terakhir, ya, Zahra mungkin bisa menyusul. Latar terdiri dari
Terakhir kita lihat peringkat satunya, peringkat tiganya Reviana untuk kamu. Siapa pertama? Oke, baik. Tadi sudah kita main kabut untuk mengingat materi sebelumnya. Bagus jawabannya. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran hari ini. Yang akan kita pelajari adalah masih tentang cerpen. Bisa dicermati presentasi saya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagian ini ya, menganalisis unsur-unsur pembangun dua cerpen. Ya, kita sudah coba juga tadi, kalian masih ingat tentang unsur-unsur pembangunnya apa aja. Hari ini yang mau kita bahas adalah yang ini sekarang ya, merancang cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangunnya. Nah, dalam merancang cerpen ini kita akan menggunakan teknik picture and picture. Jadi kalian nggak langsung buat, tapi ada gambar-gambar yang kalian susun menjadi sebuah cerita. Jadi kita awali dengan itu dulu ya. Nah, sekarang untuk apa sih kita menyusun cerpen atau merancang cerpen? Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama manfaatnya adalah kalau kalian perhatikan di laman berita ini, di tautan berita ini, kita bisa membaca di sini bahwa ternyata ada yang namanya Festival Literasi Siswa ya, jadi atau versi singkatannya itu salah satu dari proyek Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Jadi di situ ada lomba cerpen. Jadi kalau kalian nanti tulis atau menyusun cerpennya baik, nanti bisa dikirim ke situ. Kalau kalian menang, nanti kalian akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya itu banyak dan yang paling penting adalah fungsi dari sertifikatnya. Sertifikat dari Puspresnas itu hasil dari versi nanti bisa kalian pakai untuk jalur undangan. Nah, jadi kan kalian sudah mimpi itu ya diterima di PTN lewat jalur prestasi undangan. Nah, salah satunya bisa lewat cerpen. Itu juga berguna biasanya buat kalau kalian nanti bercita-cita jadi pegawai negeri gitu atau apa, kerja di pemerintahan, biasanya nanti karya-karya kalian kalau dikumpulkan itu akan dapat jadi suatu angka untuk menaikkan pangkat. Nah, ini salah satu cerpen saya masukkan di sini, ini buku kumpulan cerpen. Jadi ini buku kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen itu banyak yang nulis, terus dijadikan satu di sini. Judulnya yang ingin melupakan. Karya saya juga ada di situ. Cuman memang namanya bukan nama saya di awal ya. Nah, ini nggak apa-apa. Apakah penjelasannya bisa dipahami? Ya, hari ini kita belajar cerpen. Ini motivasinya mudah-mudahan ada nanti kelihatan dari kalian bisa menulis cerpen. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita lebih lanjut, nah sekarang kita coba dulu susun ini. Nah, kalian ada gambar. Nah, gambar ini akan menjadi cerpen kalian, tapi gambar ini belum disusun. Jadi coba disusun dulu ya. Nanti setelah disusun baru dari gambar-gambar ini kalian diskusi berkelompok membuat cerita yang menceritakan gambar ini apa. Sekarang siapa yang mau mencoba untuk menyusun gambar ini? Silakan dituliskan jawabannya di sebelah situ ya. Ya, baik. Silakan dulu. Ada yang punya pendapat lain? Saya Pak. Silakan. Coba. Yang lain sambil diamati ya, apakah sudah betul atau belum? Jangan dihapus, di bawahnya aja. Di bawahnya aja. Menurut kamu yang mana? Ya, di sini coba di bawah sini ya. Yang mana yang menurut kamu tidak kurang benar? Ada penghapus, pakai penghapus. Ya, terus. Oke, berarti yang lainnya sama gitu ya kira-kira. Coba kita perhatikan baik-baik ya jawabannya. Kira-kira urutannya betul apa?
jawaban dari temennya, kita lihat ya. Mana yang betul, lihat jawaban dari punya saya. Nah, ini udah ada jawaban dari teman kalian 2. Nah, coba ini adalah jawaban dari saya. Coba kita lihat ya, kira-kira gini. Baris ya, jadi urutannya adalah, coba dibaca bareng-bareng. 3, 6, 4, 1, 5, 11, 8, 7, 9, 2, 10, 12. Ya, bagus ya. Tolong diingat-ingat karena urutan di gambar ini nanti akan kalian buat cerita. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita akan merancang dengan picture-in-picture. Sudah dibuat kelompok, sudah saya bagikan, nanti tinggal duduk bersama. Kemudian ada isian atau LKPD yang harus kalian isi. Ada di drive ini, sudah saya kasih juga, kalian tinggal klik aja. Nanti kalian susun gambar yang tadi, ini urutannya. Setelah kalian susun akan ada perwakilan untuk presentasi hasil, lalu ada tanya jawab. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Kalau gitu silakan duduk berkelompok sekarang. Nah, silakan duduk. Kelompok 1 mulai di sini, kelompok 2, 3, 4, 5. Silakan. Ayo bergerak lebih cepat lagi. Hati-hati laptopnya di bawah karena kerjakan langsung di situ ya, diikuti. Baik, sudah duduk berkelompok semua ya? Ya, bagus. Silakan kalian unduh ini LKPD-nya, terus yang bawa laptop langsung kerjakan di laptop. Jadi nanti langsung masukkan ke drive itu jawabannya ya, karena setelah ini kita presentasi. Bisa dipahami sejauh ini? Ya, silakan langsung dikerjakan. Baik, coba perhatikan sekali lagi yang sudah duduk berkelompok, perhatikan ke depan. Saya ada yang tertinggal, saya belum jelaskan ini. Yang pertama, saya pasti akan menilai secara individu maupun kelompok ya. Jadi saya pasti akan nilai kalian individu-individunya gimana. Saya nanti akan keliling, saya akan catat kalian ikut kerja kelompok atau tidak, terus gimana suasana diskusi di kelompok kalian. Kemudian yang kedua, saya akan lihat hasilnya seperti apa. Jadi hasilnya nanti cerita-cerita itu yang sudah kalian diskusikan kalian unggah di Google Drive. Setelah kalian unggah di Google Drive, nanti hasilnya seperti apa itu kan masuk penilaian ya. Inilah kira-kira tabel bobot nilainya, kelengkapan isinya, di LKPD-nya selesai atau tidak, menyusun gambar tadi 12 gambar, kemudian bahasa yang digunakan bagaimana, betul atau tidak, terus kelancaran dalam presentasinya juga nanti dinilai ya. Kira-kira seperti inilah penilaian dikerjakan. Kira-kira bisa dipahami ya. Nanti saya akan keliling, siap-siap. Sekarang dikerjakan dulu. Pelan-pelan ngarang ceritanya, dipakai sekreatif mungkin imajinasinya. Coba gimana? Kelompok ini sudah sejauh mana? Coba lihat. Bagus, sudah dikit lagi. Ya, selesai. Kamu bantuin. Coba. Yang ini gimana? Coba lihat. Ada kesulitan? Tidak ada ya. Yang presentasi nanti siapa? Oke, siap-siap ya. Nanti kamu bantuin. Kirim ke drive biar langsung di sana. Coba yang ini. Udah. Ada yang susah? Aman ya? Lanjut. Yang ini gimana? Santi gimana Santi? Udah Pak, aman Pak, nggak ada kesulitan. Nggak ada ya? Laptopnya mati apa gimana? Kita pakai handphone yang Novita Pak. Oke siap, lanjutkan. Nanti dikirim jangan lupa dulu ya Pak. Oke. Kelompok yang ini? Siapa nanti yang presentasi? Oh ya, siap-siap ya. Pokoknya selesaikan, ini masih ada beberapa yang belum. Setelah saya keliling tadi, coba perhatikan lagi ke depan sebentar. Ada yang saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ke kalian. Jadi ini ada contoh dari saya. Perhatikan. Jadi, perhatikan lagi ke depan. Saya mau kasih contoh tadi setelah saya keliling, saya lihat sedikit ada kesulitan lah bagi beberapa kelompok. Nah, saya lihat contoh dari saya ya. Kalian itu kalau nyusun gambar itu semuanya harus masuk ke dalam cerita. Contoh misalkan ini. Kita ambil
ini dulu ya, yang ini bagian ini misalkan. Tolong jangan pukul saya Pak, berarti kan gambar yang sebelah sini dulu yang dijelaskan, ya kan? Baru kemudian gambar yang ini. Atau dibalik, gambar ini dulu yang dijelaskan, misalkan gini. Ya, Kak lihat kenapa itu, tanya adik kepada Kak Yandi. Berarti gambar ini dulu dijelaskan. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah kesatuan gambar, makanya dulunya dijelaskan. Atau kalian boleh juga menggunakan majas. Banyak menggunakan majas ya. Ini misalkan nih, angin sejuk membuat ayam bersemangat senandung untuk jadi untuk menggambarkan suasana pakai majas juga boleh. Ya, jadi keluarkan imajinasi kalian gitu ya. Kalian buat dulu, tulis dulu, nanti kalau seandainya kalian baca ulang kurang baik, kalian bisa suntik dan perbaiki itu semua. Gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Bagus, kalau sudah selesai semua, coba saya cek dulu. Oh iya, udah dikirim tuh di drive-nya ya. Udah ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Coba kita akan mulai presentasi. Saya mau lihat jawabannya gimana. Dimulai dari kelompok yang ini, silakan. Maju ke depan ya. Perwakilannya aja 2 orang. Ya, 1 komputernya dikendalikan, 1 siap-siap di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Malam itu langit dihiasi oleh sang dewi malam yang sinarnya belum sempurna. Sinar bulan yang berbentuk sabit itu menemani 2 bersaudari yatim piatu yang sedang beristirahat di sebuah gubuk sederhana, yaitu Tina dan Tini. Saat itu Tina dan Tini sudah bersiap untuk tidur di satu ranjang yang kecil. Namun Tini sang adik memecahkan keheningan dengan bertanya pada sang kakak. "Kak, lihatlah, bulan malam ini sangat indah ya," tunjuk Tini keluar jendela. "Iya, bulannya indah, tapi kakak lebih menyukai bulan purnama," jawab Tina. "Kenapa kakak lebih menyukai bulan purnama?" tanya Tini penasaran. "Karena saat purnama, bulan tidak akan malu-malu untuk menunjukkan sinarnya." "Sudah, ayo lekas tidur, jangan sampai besok telat bangun," jawab Tina mengakhiri obrolan malam itu. Keesokan paginya, matahari mulai muncul dengan diiringi suara ayam berkokok. Suasana pagi itu cukup sejuk dengan semilir angin yang tenang. Pagi itu, Tini bangun lebih dulu dari Tina. "Kak, ayo bangun, ini sudah pagi. Bukankah hari ini kita harus siap-siap mengamen?" ucap Tini sambil mengguncangkan tubuh Tina. "Iya, aku sudah bangun kok," jawab Tina. Setelah itu, Tina dan Tini bersiap-siap untuk melakukan rutinitas mereka sebagai pengamen. Mereka mengandalkan suara merdu mereka dan keahlian Tina dalam memetik gitar untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah demi bertahan hidup tanpa adanya orang tua. Di pinggir jalan raya yang penuh dengan suara debu kendaraan dan asap-asap dari knalpot, Tina dan Tini memberhentikan salah satu bus yang akan menjadi tempat mereka mengamen. Kiri pak!" teriak Tina sambil melambaikan tangan untuk memberhentikan bus. Ya bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Sekarang ada yang mau bertanyakan atau menanggapi dari cerita yang dirangkai oleh kelompok ini? Saya Pak. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Dara Kaila dari kelompok 1. Saya ingin memberi masukan kalau dalam bus seharusnya copet tetapi bukan pencuri. Saya Pak berikutnya. Perkenalkan, saya Tralintang Prasori Simpson dari kelompok 3. Saya izin mengkritik, menurut saya teksnya terlalu banyak majas, jadi hilang maknanya. Baik, Zahra, terima kasih banyak atas kritik dan sarannya. Ini akan menjadi evaluasi bagi kelompok kami ke depannya. Ya bagus, tepuk tangan. Sekarang ya, tadi udah kelompok ini, sekarang kelompok yang ini ya. Silakan perwakilannya maju ke depan. Boleh dipakai laptop yang ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Abdul dan teman-teman. Perkenalkan, saya Rafiana Rasdiva selaku perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai cerpen. Setelah mereka sudah selesai bersiap-siap, mereka mulai mencari rezeki. Mereka menaiki bus rute menuju kota. Saat Fitria melihat bus menuju kota di jalan, Fitria memberhentikan bus tersebut. Stop, stop! Mereka kemudian menaiki bus tersebut. Mereka mulai mengamen di dalam bus. Penumpang bus pun terhibur. Beberapa dari mereka memuji nyanyian yang dibawakan Aini dan Fitria. Mereka berbakat dalam menyanyi, ucap salah satu penumpang bus. Iya, mereka berbakat. Penumpang lain ikut setuju. Setelah selesai dan turun dari bus, ada kejadian yang membuat mereka terkejut. Saat mereka turun tepat di depan, mereka ada kejadian pencopetan. Orang ramai-ramai menangkap pelaku pencopetan. Tangkap dia, seru banyak orang. Kak, lihat, ada pencopet di sana, ucap Aini sedikit keras. Iya, benar. Wah, perbuatan yang buruk. Semoga dia mendapat ganjaran yang imbal, timpa Fitria. Setelah melihat kejadian tersebut, lelah terasa pada diri Fitria dan Aini. Mereka memutuskan untuk membeli air mineral di salah satu toko market. Ini Aini uangnya, ayo kita beli air mineral di toko itu, seru Fitria. Siap Kak, ayo kita ke sana, jawab Aini. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan menuju ke toko market. Yeay, beli air, aku sudah haus sekali, Aini bergembira. Ha, iya, syukur uang hari ini lumayan banyak, timpa Fitria. Tetapi di dekat toko yang ingin mereka tuju, ada seorang perempuan yang ternyata korban pencopetan tadi. Bagaimana kondisimu, Mbak? Tanya seorang pria. Tidak apa-apa. Ya, sudah bagus presentasinya. Silakan. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Saya Pak. Saya Alanda Gina dari kelompok 2 ingin menanggapi. Menurut saya keadaan mereka digambarkan itu sangat sederhana. Jadi menurut saya kurang menggambarkan keadaan mereka yang sebenarnya. Bagus. Siapa lagi? Saya Pak. Nama saya Arul Ramadan. Suasana kurang tergambar dengan baik. Oke, ini utang dulu ya. Belum mulai. Oke, baik, cukup 2 penanya. Silakan ditanggapi oleh kelompok ini. Baik, terima kasih Yolanda dan Ariel atas kritik dan sarannya. Akan menjadi masukan bagi kelompok kami untuk kami diskusikan kembali sebelum ditentukan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Boleh kembali kita. Oke, silakan dilanjutkan presentasi kelompok ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Malika Pansa, perwakilan dari kelompok 4. Sekarang saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok 4. Setelah melihat kejadian tersebut, lelah terasa pada diri Fitria dan Aini. Mereka memutuskan untuk membeli air mineral di salah satu toko market. Ini Tika uangnya, ayo kita beli air mineral di toko itu, seru Revita. Siap Kak, ayo kita ke sana, jawab Aini. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan menuju toko market. Yeay, beli air, aku sudah haus sekali, Aini gembira. Hahaha, iya, syukur uang hari ini lumayan banyak, timpa Revita. Tetapi di dekat toko yang ingin mereka tuju, ada seorang perempuan yang ternyata korban pencopetan tadi. Bagaimana kondisimu Mbak? Tanya seorang pria. Tidak apa-apa. Tika dan Revita melihat wanita yang terduduk di pinggir jalan tersebut. Apakah Mbak membutuhkan sesuatu? Tanya pria tersebut lagi. Tas saya belum kembali. Dompet dan seluruh uang saya ada di tas tersebut. Saya tidak ada uang sedikit pun untuk pulang, jawab korban. Saat pembicaraan berlangsung, tanpa sadar Tika dan Revita mendengar pembicaraan tersebut. Kak, bagaimana kita berikan saja uang ini untuk korban pencopetan itu? Tika meminta persetujuan. Boleh, kita masih punya cukup uang untuk membeli air mineral, jawab Revita.
Mereka berjalan mendekati korban pencopetan tersebut. Halo Mbak, saya tidak sengaja mendengar percakapan Mbak tadi. Ini saya punya sedikit uang, barangkali bisa membantu Mbak, ucap Tika. Wah, terima kasih banyak sudah mau membantu saya ya. Korban menjawab senang. Terima kasih sudah membantu ya Dik, timpal pria tersebut. Sudah selesai. Sekarang siapa yang mau mendakapi kelompok ini? Saya, Pak. Silakan. Untuk kalimatnya bermain bersama seharian di kolom pertama menurut saya kurang nyambung. Karena pengalaman itu kan konteksnya lagi bekerja, bukan lagi bermain. Siapa lagi? Saya, Pak. Saya Syantira Ditya, saya dari kelompok 5 ingin menanggapi terkait dengan cerpen yang dipresentasikan oleh Malika. Jadi sepertinya ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan KBBI, seperti kata stop harusnya ditulis menggunakan SETOP bukan STOP. Baik, terima kasih dua yang tadi bertanya dan menanggapi. Silakan langsung diberi komentar. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Feby dan Shanti atas masukannya. Mungkin kami memang ada kesalahan penggunaan kalimat di bermain bersama dan satu lagi di kata stop. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Nah, khusus untuk kata stop ini betul tadi tanggapannya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, coba geser saya kasih tahu dulu. Jadi di dalam KBBI sekarang sudah masuk ya. Jadi kalau itu bahasa asing, bahasa Inggris artinya berhenti, di KBBI sudah masuk sekarang. Jadinya pakai E gitu ya. Jadi kalau kita boleh ngomong stop, tapi tulisannya stop gitu ya. Paham ya? Terima kasih tadi sudah cermat menanggapi. Silakan ditutup. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan tuh. Ya cukup ya, udah presentasi semua. Tadi sudah dikumpulkan juga di sini semua. Sebelum saya akan evaluasi dan kita akhiri pelajaran, tolong dirapikan dulu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, dirapikan lagi kursinya. Jadi kalau saya boleh menyampaikan evaluasi sedikit, tadi beberapa mengerjakan sudah sangat baik, tapi kalau saya boleh nilai kelompok yang bagus setelah saya tadi cermati dan kesalahannya sedikit adalah kelompoknya Reviana dan teman-teman. Tepuk tangan dulu. Nanti diperbaiki, jangan lupa tadi ada masukan diperbaiki. Perbaikannya nanti boleh dikirim lagi ya ke drive. Jadi nanti kita akan nilai ulang setelah ada perbaikan-perbaikan, masukan-masukan yang tadi diperbaiki ya. Oke. Terakhir sebelum kita pulang, kita akan masuk ke Mentimeter. Mentimeter kita akan refleksi. Apa sih yang kalian dapat hari ini pelajarannya? Nah, silakan dibuka ponselnya, masuk ke Mentimeter ya. Ya ini udah semua ya, bagus. Nah ini ada yang menarik sebenarnya, menurut saya ada yang menarik, yaitu adalah memotivasi untuk membuat cerpen. Nah coba ini siapa yang tulis? Saya, Kak. Ya coba jelasin maksudnya gimana ke teman-temannya, silakan. Maksud saya itu memotivasi saya untuk membuat cerpen, yaitu ternyata membuat cerpen itu mudah ya Kak, Ya. dan pembelajarannya juga menyenangkan. Dan semoga kedepannya apa yang kita rasakan dapat dituangkan melalui karya berupa cerpen. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Tadi udah bagus ya. Itulah rangkaian belajar kita hari ini. Jadi tadi kita udah coba menyusun cerpen ya melalui gambar. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar materi baru. Jadi siap-siap. Tapi sebelum itu untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, siapa yang memimpin? Ya Pak, mari kawan-kawan sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayanya masing-masing. Berdoa dimulai.
Kedua selesai. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.